sebagai orang yang suka banyak hal dari media hiburan kayak misalnya itu anime, manga ataupun game, gue ngaku ya dari dulu mungkin sampai sekarang ya bisa dibilang rada aktif di fandom yang hal gue ikutin. Karena banyak hal yang gue suka, fandom yang gue masuk bisa dibilang yang variatif. Fandom yang media hiburan itu dari genre garang yang hype banget, momen aura gitu, sampai fandom yang media hiburan itu cute. Kok fandom yang gue ikutin banyak dengan daya tarik fandomnya masing-masing. Tapi yang jelas di tiap fandom hal yang gue ikutin, gue beneran milih sisi di mana gue sebisa mungkin have fun di dalam situ. Maka dari itu gue mau ngomongin apa ya, hal yang gue suka, hal yang ngebikin gue enak di suatu fandom itu apaan. Ini fandom in general ya, tapi karena di konten channel gue dominan perwibuan, obviously lebih sering ngambil contoh dari perwibuan di video ini, walaupun bisa ya diaplikasikan ke fandom di luar perwibuan juga. Langsung aja kali ya, gue mau cerita dulu makna gabung suatu fandom bagi gue pribadi itu apa. Karena tergabung suatu fandom itu yang tergabung sama kelompok yang memiliki kesenangan terhadap hal yang sama. Jadi gue merasa terkoneksi sama orang lain melalui hal yang sama-sama suka. Anime yang gue ikutin anime, manga, game, sama sepak bola buat cakupan luasnya. Karena di dalam hal yang gue sebut tadi masih ada sub fandom lain di dalam yang tergabung di situ. Mungkin contoh spesifik ya buat gampang ya. Gue fans sepak bola, itu fandom gedenya. Tapi dikerucutin lagi, gue suka sepak bola Eropa, dan dikerucutin lagi gue suka sepak bola Eropa. Spesifiknya gue suka banget ikutin Liga Inggris, dan spesifiknya lagi gue tergabung sama fandom Manchester United yang semua orang gitu gila, lebih menyiksa diri gitu. Paham kan cara ngebaginya gitu. Jadi di garis besar, cakupan besar ada fandom gedenya, terus di dalam fandom gede itu ada kayak yang lebih kecil mengerucut lagi. Kalau misalnya di anime sama manga ya mungkin di anime itu genre-nya apa gitu, terus di genre action misalnya itu ada fandom apa sih seriesnya gitu-gitu, paham kan lah ya. Begitu juga game mirip-mirip kali. Itu karena gue ngikutin banyak fandom ya dari hal yang gue suka, gue tuh sadar tiap fandom itu kayak punya budaya dan dalam tanda petik aturannya masing-masing. Ya di tiap fandom ini kayak jadi suatu hal lagi-lagi dalam tanda petik mempengaruhi aturan di fandom tersebut. Dan aturan fandom ini kayak nggak ada hal tertulis ya macam undang-undang, jadi nggak pernah ada indikator pasti aturan di fandom A, B, C, D itu kayak gimana. Ngapain juga fandom kayak ada aturan tertulis, kurang kerjaan banget gak sih? Aturan tertulisnya paling jangan melanggar hukum dunia nyata kali ya. Maka dari itu juga sebenarnya rada ribet gitu loh kalau misalnya lu mau gabung suatu fandom karena hal yang lu suka, lu cari orang yang punya interest sama, lu kagak tahu aturan-aturannya gimana, budaya kayak gimana. Tapi ya emang cara tergampang sih ya lu terjun sendiri, lu merasakan langsung gitu di fandom tersebut kayak gimana. Lu lihat tingkah fandomnya ngapain, lu lihat fandomnya bikin meme inside jokes kayak gimana, lu coba interaksi sama orang satu fandom dah yang mungkin bisa ngebikin lu paham fandom ini isinya orang kayak gimana. Di satu sisi lu suka banget sama hal tersebut, tapi setelah ngeliat fandomnya lu malas berinteraksi sama fandomnya juga ya gak masalah sih. Kadang emang ada yang ngacunya kegedean, yang emang kadang itu prefer jaga terlalu interaksi sama fandomnya. Tapi ya lagi-lagi cara lainnya sih sebenarnya lu cari aja orang yang sefrekuensi aja sih. Kalau masih mau berinteraksi di fandomnya lu pick aja sih. Karena kalau misalnya fandom gede ya pasti juga banyak yang sisi jelek sama sisi bagusnya juga. Lu pilih aja yang sisi bagusnya itu kayak gimana. Yang jelas hal yang wajib buat gua, hal yang paling gua suka dan gua gak mau berubah adalah fandom itu harus cringe dan harus aneh. Bagi orang awam, bagi orang yang gak masuk fandom tersebut, bagi Dorby itu harus kelihatan aneh, harus kelihatan cringe. Fandom yang gue suka itu banyak banget kayak gue bilang tadi, bolak-balik, dan itu punya budaya masing-masing. Tapi yang sama di mata gue, semua fandom tersebut dengan segala perbedaannya itu adalah mereka cringe dan aneh dengan caranya masing-masing kalau dilihat pakai kacamata orang luar fandom. Karena bagi gue fandom itu ya safe spot buat aneh-aneh. Lu shit posting, lu nge-meme, lu bercanda, lu ngapain lah gitu. Ya itu ya tempatnya di fandom itu. Dan itu salah satu cara buat mengekspresikan kesukaan lu, kecintaan lu terhadap suatu hal yang menyangkut fandom tersebut. Maka dari itu gue tekanin deh, gue sangat menekankan ini ya, fandom itu harus aneh dan cringe. Fandom yang aneh bagi gue kalau nggak kelihatan aneh sama cringe di mata orang luar fandom, paham kan? Itu aturannya doang buat gue pribadi. Buat lebih gampang nih contoh fandom yang harus aneh sama cringe itu ya mungkin contoh gampangnya, contoh seriesnya belakangan ini lu lihatnya ya fandom Wawusube belakangan ini like banget tuh, lagi hype gila tuh. Itu orangnya beragam banget, itu variatif banget dan punya meme, punya inside jokesnya sendiri. Kayak belakangan itu ya banyak brain rot gak jelasnya gitu. Terus waifu gue tuh dihina apa tuh boomer gitu, suka jokes bapak-bapak
Kalau orang luar fandom ngeliatnya mungkin ya cringe gitu orang normie, tapi emang gituan esensinya fandom itu ya. Lu ada lu bercanda gak jelas. Contoh lainnya, kalau lu pernah hidup di era internet sekitar tahun 2023 lah, itu pas puncaknya final arc Jujutsu Kaisen, ada fenomena namanya Lobotomi Kaisen. Bagi gue itu sumpah puncak fandom culture dengan segala keanehan dan kegilaannya, dengan segala plus minus sih. Yang gue rasa minusnya itu coba karena leak culture-nya aja sih, terlalu ngaco gitu sampai kayak spoiler padahal chapter barunya belum rilis. Belum lagi ya kalau ngomongin raja aja Brotherhood, raja ya ada raja gila itu ya fandom JoJo. Dan gue tergabung gitu fandom dari dulu sampai sekarang kagak pernah berubah cringe, kagak pernah berubah anehnya. Dan gue suka bertingkah kayak gitu, kayak lu otak lu dikit liat orang pose gitu ya seru di situ. Tuh musik jadul lewat itu kayak musik JoJo reference deh gitu. Dan sebuah hal yang ada di dunia ini adalah JoJo reference. Lu bernafas itu kayak teknik hamon yang dipakai dengan cara melatih pernafasan lu. Jadi itu esensinya fandom. Aneh-aneh cringe bagi orang luar, tapi lu have fun di dalam situ. Kalau misalnya fandom kagak aneh, kagak cringe bagi orang luar, itu skip gue sumpah. Karena emang fandom itu bagi gue safe spot ya. Penting jago menempatkan diri aja. Di fandom A mungkin bercandanya beda atau apalah, dan simpen keanehan dan kegilaan fandom itu di dalam fandom aja. Kecuali kalau orang luarnya tiba-tiba masuk terus ngomong kalau pada aneh, ya emang dari dulu aneh kita itu. Lo kalau mau masuk fandom emang harus aneh, sesimpel itu. Anyway, udah gitu aja. Fandom culture itu emang orang-orangnya aneh, freak, dan emang harus kayak gitu sampai kapanpun. Dan tiap fandom punya aturan budaya masing-masing. Udah gitu aja. Bye.